Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perulangan ataupun looping pada pemrograman C#. Pada looping kali ini kita akan mempelajari looping for dan do while. Pada dasarnya looping for digunakan untuk mengeksekusi sebuah bagian program secara berulang atau disebut juga dengan looping dalam range tertentu. Di sini saya akan memberikan ringkasan sedikit mengenai looping for. Yaitu looping for digunakan untuk apabila kita akan melakukan perulangan, yaitu sejumlah atau sebanyak titik-titik kali dalam range tertentu. Nah, jumlahnya kita yang tentukan sendiri. Kemudian looping for juga digunakan untuk mengetahui batas awal dan juga batas akhir dari sebuah perulangan. Karena looping for dikhususkan untuk melooping dengan increment yang berbentuk angka. Increment itu nanti yang di bagian akhir yang A++ itu ya. Kemudian looping for lebih efisien digunakan ataupun penulisannya lebih efisien dalam menulis programnya daripada menuliskan satu persatu perulangan tersebut. Nah, untuk sintaknya seperti ini atau aturan penulisannya kita tulis dulu for, kemudian dalam kurung kita inisialisasi dulu diikuti dengan kondisi dan juga increment. Dan selanjutnya seperti biasa di dalam tanda kurung kurawal itu adalah statementnya. Nah, nanti kita akan langsung ke contohnya. Contoh di sini saya akan membuat program, misalnya for integer A, misalnya angka 1 atau inisialnya saya beri 1. Kemudian A kurang dari sama dengan 5 untuk kondisinya, dan untuk incrementnya A++, yaitu A+1 sama saja. Nah, kita buat statementnya di sini. Seperti biasa menuliskan console atau output yang akan ditampilkan. Console.writeLine. Saya akan mencoba mengulang kata coba. Nah, A di sini A yang pertama itu untuk nomor. Nah, kemudian incrementnya kita tulis A, nanti kembali ini nilainya akan bertambah 1. Kita hapus dulu yang di bawah. Coba kita akan jalankan. Jangan lupa menuliskan console.readline untuk menampilkan atau untuk membaca dari output itu. Kita coba menjalankan dengan mengetik .NET run, enter. Pastikan path-nya sudah sesuai. Nah, seperti yang dilihat di sini, hasilnya menunjukkan perulangan kata coba sebanyak 5 kali. Ya, karena saya memberikan kondisinya A itu mulai dari 1, kemudian A kurang dari sama dengan 5, jadi 5-nya itu ikut. Nah, untuk A++ nya itu setiap nilai akan bertambah 1 karena dimulai dari angka 1. Kemudian incrementnya A++ itu 1, jadi 1 ditambah 1, jadi dan seterusnya. Nah, ini saya pisahkan dulu tadi, kurang spasi ya. Nah, untuk perulangan for itu semuanya dideklarasikan di awal. Nah, untuk contoh di sini yaitu awalnya adalah 1, kemudian
akhirnya atau batas akhirnya itu adalah 5 dan penambahannya adalah 1, maka outputnya akan jadi seperti ini. Kita coba untuk tidak diikutkan sama dengannya, kita coba kurang dari 5. Nah, ini hasilnya hanya sampai 4 kali perulangan ya. Jadi perulangan for ini itu lebih efisien daripada harus menuliskan satu persatu untuk perulangan yang banyak ya, karena akan nanti memakan waktu lama dan juga programnya akan jadi panjang. Bayangkan saja ketika kita akan menuliskan coba sebanyak 10 kali misalnya, atau 100 kali bahkan, tanpa menggunakan looping atau perulangan for, maka akan menuliskan secara manual, yaitu console write line untuk outputnya kalimatnya tertentu ya. Nah, itu sebanyak 100 kali misalnya, itu akan lebih lama. For ini lebih singkat dan lebih efisien. Dan jangan lupa untuk penulisannya, aturannya harus diperhatikan untuk looping for. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu while do. Tepatnya while do pada bahasa pemrograman C#. Di sini saya akan menjelaskan while do sendiri itu digunakan